Oke. Oke, Pak Refy hari ini datang bersama tim kuasa hukum. Tadi seperti apa Pak agendanya? Ya, kami pertama mengantar salah satu klien kami ya, Dr. Tifa untuk wajib lapor. Harusnya kan wajib lapor setiap Kamis, cuma kemarin Kamis kebetulan ada acara peluncuran buku beliau ya, ada 2 buku yang diluncurkan. Judulnya membedah otak politik Jokowi, kemudian Jalan Samurai Akademik Dr. Tifa. Itu 2 buku yang diluncurkan. Makanya dia baru hari ini bisa wajib lapor, tapi kesempatan ini kami juga gunakan untuk melakukan update terhadap perkembangan yang ada ya. Tadi kami misalnya kami bukan bertanya tetapi menghitung soal pelimpahan kasus ini ya. Kalau dari hari suruh perbaikan udah lewat harinya sebenarnya, tapi kami nggak mempermasalahkan ya, karena bagi kami tujuan kami adalah ya kasus ini tidak perlu naik ke persidangan karena kita menganggap bahwa ini kasus tidak cukup kuat untuk dinaikkan ke persidangan, bahkan from the beginning, dari awal. Kemudian kami juga mengupdate mengenai MK kan. Kita tahu bahwa ada permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan permohonan tersebut sudah masuk dalam tahap perbaikan permohonan, dan nanti sidang berikutnya kita tinggal tunggu apakah kita akan dipanggil dalam sebuah persidangan yang akan menghadirkan DPR, pemerintah, saksi, ahli, pihak-pihak terkait. Nanti kita sedang tunggu, tapi intinya adalah dari permohonan itu kita minta bahwa pasal-pasal pidana, pasal-pasal KUHP baik yang lama maupun yang baru ya, karena yang lama itu masih mungkin dipakai dengan azas lex favorio ya. Dan yang kedua adalah kami minta juga undang-undang ITE itu tidak digunakan untuk mengkriminalkan 3 kelompok ini, di mana 3 kelompok itu adalah akademisi, peneliti, dan juga aktivis. Dan kebetulan Roy Rismond Tifa yang menjadi klien kami adalah masuk ke dalam 3 kategori itu. Mereka bertiga adalah akademisi karena masih mengajar dan pernah mengajar. Kemudian juga beliau adalah aktivis karena memang aktif ya dalam kegiatan-kegiatan pro demokrasi, misalnya konstitusi, dan sesuai dengan background masing-masing. Dan mereka juga adalah peneliti yang melakukan penelitian terhadap ijazah Jokowi misalnya, dan kemudian berbuah buku Jokowi's White Paper. Nah itu yang kemudian dikriminalisasi. Nah kami bilang ya jangan dong kelompok itu dikriminalisasi. Anda penjahat yang harusnya dihukum, bukan orang yang kritis kan gitu ya. Nah kami juga datang ke sini untuk minta bagaimana jadwal pemeriksaan saksi dan ahli kami kloter ketiga, karena ada 9 orang yang kami ajukan, salah satunya ahli tata negara Ferry Amsari misalnya. Nah itu tadi sudah ditanyakan kepada penyidik dan ternyata memang belum dijadwalkan karena mereka masih mendalami ahli dan saksi P19. Karena ketika jaksa peneliti mengembalikan berkas kan, yang harus didalami lagi adalah saksi, ahli, dan barang bukti. Jadi makanya dipanggil-panggil lagi kan, Dian Sandi dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami juga bicara tentang surat ke Irwasum ya, Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri atau Polri, dan kita kan diejek-ejek gitu. Waduh katanya nggak ngerti kok minta penghentian penyidikan kok suratnya ke Irwasum salah alamat. Nah mereka nggak paham. Karena yang kita perjuangkan adalah good governance dan clean government baik di Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya. Karena di Mabes Polri kasusnya kan adalah dihentikannya penyelidikan, padahal menurut kami apakah kurang bukti terhadap kasus yang dilaporkan oleh TPU pada waktu itu mengenai ijazah palsu. Menurut kami terlalu banyak buktinya. Yang kedua, kenapa proses penyelidikan sudah dimulai di sini padahal kasus yang induknya belum selesai. Nah itu kan nggak mungkin kita adukan kepada penyidik. Kita minta perhatian ini bagaimana menegakkan good governance dan clean government dalam proses penyelidikan dan penyidikan dugaan ijazah palsu. Kan orang bilang dugaan ijazah palsu yang paling utamanya, sementara pencemaran nama baik, ujaran kebencian itu kan pinggirannya sesungguhnya. Kan kausa primanya itu adalah dugaan penggunaan ijazah palsu oleh mantan Presiden Jokowi kan begitu. Kami juga kemudian bicara mengenai ya itu
Itu secara umum yang kami bicarakan. Gitu. Selanjutnya seperti apa Pak? Kenapa? Ada pemanggilan dari saksi, berarti menunggu Atau Belum sudah dijadwal. dijadwalkan? untuk Belum. pelimpahan. Apa respon dari penyidik Pak? Apa sudah dilimpahkan lagi? Belum dilimpahkan lagi. Jadi kami agak salah juga. Kami mendengar sudah dilimpahkan, ternyata belum. Setelah kami tanyakan kepada penyidik, ternyata belum dilimpahkan lagi kepada kejaksaan. Jadi kalau kami mendengar, itu mungkin video lama atau apa itu ya, kalau kita mendengar. Tapi yang jelas saya tanya tadi langsung kepada penyidiknya, belum dilimpahkan. Terbukti mereka masih memeriksa saksi-saksi kan P19 kan. Jadi ketika jaksa mengembalikan berkas P19 kan mereka kemudian memanggil lagi kan saksi-saksi, memanggil saya tidak tahu apakah ahli di mereka dalami juga, karena yang saya tahu adalah dalamnya ahli, saksi, dan kemudian alat bukti. Lalu ini juga ada pemanggilan dari Pradi Bersatu Pak? Iya, Tanggapan? itu kan menunjukkan bahwa ada pendalaman lagi. Nah itu menunjukkan bahwa mereka nggak yakin dengan kasus ini kalau ada pemanggilan lagi. Ya mungkin. Bapak melihat itu sudah selesai prosedur atau gimana Pak? Oh enggak. Justru kami ketika kami menyampaikan surat dari mana Mas? Pikiran rakyat Pak? Oke. Justru ketika kami menyampaikan surat itu ke Irwasum, Inspektur Pengawasan Umum, kami menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh baik Mabes Polri dalam hal penghentian penyelidikan maupun yang dilakukan ini dalam rangka penyelidikan, ya kan? Itu penyelidikan itu tidak sesuai dengan prosedur. Makanya kami kemudian bersurat ke Irwasum agar proses ini dihentikan. Jadi bukan dihentikan minta-minta SP3, tapi kami mendesak agar ditegakkannya hukum, good governance, clean government. Tuh, kanan.